kami dari kelompok 4 akan membahas masalah diare, mata kuliah epidemiologi dengan dosen pengaku Reni Wairunisa. Selamat menyaksikan. Hai, nama saya Ratna Yulianti. Saya akan menjelaskan tentang pengertian diare. Diare merupakan sebuah kondisi ketika pengidapnya melakukan buang air besar atau BAB yang sering pada biasanya. Hal tersebut lebih diwaspadai meski diare berlangsung singkat, tetapi ada pula yang berlangsung hingga beberapa hari atau akut. Bahkan dalam beberapa kasus, diare bisa berlangsung hingga berminggu-minggu atau kronis. Pada umumnya, diare terjadi akibat makanan yang terpapar virus, bakteri, atau parasit. Hai, perkenalkan nama saya Suryatna Suraini. Di sini saya akan membahas tentang faktor risiko diare. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan seseorang dapat terserang diare. Yang pertama adalah jarang mencuci tangan setelah ke toilet. Yang kedua adalah penyimpanan dan penyiapan makanan yang tidak bersih. Yang ketiga adalah tidak membersihkan toilet dan dapur. Yang keempat adalah sumber air yang tidak bersih. Sumber air yang tidak bersih dapat menimbulkan penyakit. Beberapa penyakit, salah satunya adalah penyakit diare. Hai, saya Dia Kusmilatun. Saya akan menjelaskan tentang gejala penyakit diare. Beberapa gejala penyakit diare antara lain feses lembek dan cair, nyeri dan kram perut, mual dan muntah, nyeri kepala, haus secara terus-menerus, kehilangan nafsu makan, dan ada darah dalam feses. Dehidrasi merupakan gejala umum terkait dengan penyakit diare. Pada anak kecil dapat terlihat dari mulut kering dan pada saat menangis tidak mengeluarkan air mata. Dehidrasi berat pada anak kecil dapat terlihat dari cenderung mengantuk, mata cekung, tidak responsif, dan pada saat kulit perut dicubit tidak kembali dengan cepat. Sedangkan dehidrasi pada orang dewasa dapat terlihat dari antara lain kelelahan, tidak bertenaga, kehilangan nafsu makan, pusing, mulut kering, dan nyeri kepala. Hai, saya Sylvia Kurniawati. Di sini saya akan membahas tentang penularan diare. Diare bisa menular melalui beberapa cara. Yang pertama, makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi oleh udara dan kuman yang berada pada suatu tempat atau yang sudah dihinggapi oleh serangga dan tangan yang tidak bersih akan menjadi penyebab dari penularan diare dari kuman yang menempel pada makanan dan minuman tersebut. Yang kedua yaitu mainan bermain. Mainan yang biasanya digunakan bermain oleh anak-anak apabila sudah terkontaminasi oleh kuman penyebab diare, terutama pada anak yang suka memasukkan mainan ke dalam mulutnya, itu juga akan menjadi salah satu penyebab dari penularan diare tersebut. Yang terakhir, tidak mencuci tangan dengan bersih. Ketika selesai membersihkan feses anak yang terinfeksi oleh diare, harus segera membersihkan tangan dengan bersih karena ditakutkan akan mengontaminasi barang-barang lainnya yang dipegang. Hai, nama saya Judan. Di sini saya akan membahas pencegahan diare. Beberapa upaya pencegahan diare. Poin A, selalu mencuci tangan terutama sebelum dan sesudah makan, setelah menyentuh daging yang belum dimasak, setelah dari toilet, atau setelah basuh dan bersih dengan menggunakan sabun dan air bersih. Hai, perkenalkan, nama saya Aulia Widanti Sakina. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian semua apa itu epidemiologi penyakit diare. Bagian A yaitu penyebaran kuman. Nah, penyebaran kuman penyebab diare ini bisa terjadi karena makanan dan minuman yang telah tercemar oleh tinja, atau bisa juga terjadi karena adanya kontak langsung antara tinja si penderita. Nah, selain itu juga bisa disebabkan oleh perilaku kehidupan kita sehari-hari yang tidak sehat. Contohnya, tidak memberikan ASI secara eksklusif, yaitu selama kurun waktu 4-6 bulan pada masa pertama kehidupan seseorang. Contoh lainnya, tidak mencuci bahan makanan sebelum makan diolah, kemudian kebiasaan menyimpan makanan pada suhu ruang, tidak mencuci tangan
hendak makan dan tidak mencuci tangan ketika sehabis buang air kecil atau buang air besar. Selain itu juga kebiasaan kita dalam membuang air besar dan air kecil di tempat yang tidak seharusnya. Hai, saya Dian Andiansa Isma. Saya akan menjelaskan epidemiologi penyakit diare yang bagian D, yaitu faktor penjamu. Beberapa faktor penjamu yang dapat meningkatkan penyakit dan lamanya diare yaitu tidak memberikan ASI sampai usia 2 tahun, kurang gizi, campak, imunodefisiensi, dan secara proporsional diare lebih banyak terjadi pada balita. Hai, saya Pak Rahman. Di sini saya akan membahas tentang epidemiologi diare, yaitu bagian C, faktor lingkungan dan perilaku. Penyakit diare merupakan penyakit yang berbasis lingkungan. Ada 2 faktor yang dominan, yaitu sarana air bersih dan pembuangan tinja. Kedua faktor tersebut berinteraksi dengan perilaku manusia. Sekian dari kami semua. Thank you for watching. Cinta kalian semua. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it ribut. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause everyone Hingga beberapa hari atau tahun. Bahkan gotta Yang menjelaskan pada kalian semua apa itu epidemiologi penyakit diare bagian B. It's okay. Bagian A, penyebaran kuman mafia. Like I should. When in dark, I walk Hai, around saya the Pak Rahman. neighborhood. Di sini saya akan membahas tentang epidemiologi Never diare. stressed. Got that sunshine. Bagian C, lingkungan dan Some days you wake up and nothing works. You feel so Dehidrasi berat pada anak dapat terlihat dari cenderung mengantuk, mata cekung, inside your ears just like ya Allah, Yang telah tercemar oleh tinja atau bisa juga terjadi karena ada leukemia. Yaitu faktor penjamu. Beberapa faktor penjamu